Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Fidra Syali dari kejuruan Teknik Komputer Angkatan 1 tahun 2025 di PPKD Jakarta Selatan. Oke guys, pada video kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin ya, yang Cisco seri 1 di mana kita telah membuat jaringan dengan menggunakan VLAN di Cisco Packet Tracer ini guys. Nah, untuk video kali ini saya akan melanjutkannya dengan membuat kantor data center untuk yang di Surabaya. Oke, semisal ini adalah yang Jakartanya, kita akan membuat yang Surabayanya, di mana kantor pusat Jakarta ini bisa mengakses data center di Surabaya ya teman-teman. Nah, oke, jadi bagaimana caranya? Simak aja video berikut ini ya teman-teman. Oke teman-teman, pertama-tama kita akan menambahkan perangkat-perangkatnya terlebih dahulu. Ya seperti router, terus komputer buat IT, dan di sini juga saya akan menambahkan seperti web server dan TFTP server ya teman-teman. Oke, di sini kita pasang saja perangkat-perangkatnya yang lainnya guys. Oke teman-teman, di sini saya akan menyiapkan 5 perangkat yang akan kita gunakan di kantor data center Surabaya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu router, lalu ada switch juga, lalu ada dua server, dan ada laptop atau PC yang akan kita gunakan sebagai IT ya, untuk mengatur konfigurasi antara router dan lain-lainnya yang ada di kantor center Surabaya. Oke, di sini kita namakan terlebih dahulu ya router-routernya agar lebih mudah kita kenali. Yang pertama adalah R1 sebagai router yang ada di kantor pusat Jakarta, dan yang kedua ada router 2 ya yang akan kita gunakan sebagai router untuk kantor data center di Surabaya. Oke, langsung saja kita mulai konfigurasinya. Yang pertama, kita akan menghubungkan antara switch dengan IT yang di Surabaya menggunakan kabel konsol ya teman-teman ya. Tapi sebelum itu kita pasang dulu interface yang ada di routernya nih guys. Nah, pertama kita matikan dulu, lalu kita pasang HMIC-nya ya guys ya. Oke, setelah dipasang kita akan nyalakan kembali ya powernya. Nah, kita lanjut di router yang keduanya. Kita pasang juga sama seperti router yang pertama ya teman-teman. Ini kita matikan dulu, lalu baru kita pasang. Selanjutnya saya akan memasang kabel fiber pada router 1 dan router 2. Ini digunakan untuk bisa berkomunikasi antara kantor pusat Jakarta dengan kantor data center di Surabaya. Selanjutnya di sini saya akan namakan sebagai penanda bahwa jalur pada router kabel fiber ini kita gunakan yaitu 12.12.12 dengan prefix 0/30 ya teman-teman. Next kita akan mengkonfigurasi switchnya guys dengan menggunakan komputer pada IT 3 ya guys ya. Tapi sebelum itu di sini saya akan menamakannya terlebih dahulu, yaitu kita namakan switch DC ya, dan untuk komputernya kita namakan IT 3. Sekalian deh saya akan namakan untuk kedua servernya ya. Server pertama saya akan namakan sebagai web server ya teman-teman, dan yang server kedua saya akan namakan TFTP server.
Nah, teman-teman, untuk mengkonfigurasi switch, kita perlu menghubungkan kabel konsol antara laptop atau PC IT ini dengan menggunakan kabel konsol ya, teman-teman ya. Di sini kita taruh saja sama seperti kita mengkonfigurasi switch pada video yang sebelumnya ya, teman-teman. Di sini sudah terpasang, kita langsung saja masuk ke menu terminal ya, teman-teman, untuk mengkonfigurasi si switchnya. Seperti biasa, di sini saya akan mengatur hostname-nya terlebih dahulu. Yang sudah pasti hostname-nya yaitu SWDC ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan memasang VLAN-nya dulu ya, teman-teman ya. VLAN yang akan kita gunakan ada dua VLAN. Yang pertama untuk si web servernya dan yang kedua untuk si TFTP servernya ya, teman-teman. Oke, jadi kita langsung saja konfigurasi VLAN-nya terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membuat interface-nya ya, teman-teman, buat si IT, TFTP dan si webnya ya, teman-teman. Oke, sini kita masukin saja sebagai interface ke satu untuk si web server, dan interface kedua untuk si TFTP server, dan interface ke 24 kita masukkan untuk si IT-nya ya, teman-teman. Oke, setelah selesai kita cek terlebih dahulu ya, teman-teman, dengan ketik do show VLAN ya. Dan di sini bisa kalian lihat ya, untuk VLAN ke 40 dan 50 sudah kita namakan, yaitu web server dan TFTP ya, teman-teman. Nah, ini dia ya, untuk interface juga sudah kita masukkan yang interface 1 dan interface 24. Nah, yang satu buat web dan yang 24 buat si IT-nya ya. Dan yang TFTP juga sudah kita beri interface-nya. Oke, sekarang kita lanjut aja. Di sini ketik do.wr ya untuk menyimpan konfigurasinya. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan kabel-kabelnya ya. Nah, untuk switch ke router kita gunakan yang Giga Ethernet 1 ya, teman-teman. Dan untuk web server dan FTP servernya kita hubungkan ke interface yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Next, kita akan melakukan interface antara switch ke routernya ya. Ini masih merah kabelnya. Kita konfigurasi. Di sini kalian ketik aja int GI 0/1. Nah, GI 0/1 itu adalah kabel yang terhubung antara switch dan routernya ya, guys ya. Jadi kita menggunakan Giga Ethernet 1 tadi. Nah, kalau sudah di sini kalian ketik saja switch port mode terang.
Nah, baru setelah ini kita konfigurasi IP pada si switchnya ya teman-teman. Di sini untuk switch kita gunakan yaitu VLAN 40. Nah, kalau kalian enter maka otomatis dia change start start to up ya, seperti ini tulisannya. Nah, selanjutnya guys, kita ketik saja IP add seperti ini, lalu masukkan IP yang akan digunakan oleh si switchnya tersebut ya. Di sini saya menggunakan 192.168.40.252 ya teman-teman. Oke teman-teman, saya sudah buat IP add untuk si switchnya. Sekarang kita lihat paling bawah di sini sudah tertulis ya IP addressnya yaitu 192.40.252 ya teman-teman. Nah sekarang kita akan melakukan konfigurasi security-nya ya teman-teman. Di sini kalian bisa meniru tutorial dari video saya. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi remote access-nya ya teman-teman dengan menggunakan SSH ya.
Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan konfigurasi si routernya ya teman-teman. Di sini kita akan cek terlebih dahulu di Duso IP INTBR. Nah, untuk G1 ini kan masih down ya teman-teman. Nah, kita up terlebih dahulu. Nah, caranya kalian masuk ke menu konfigurasi dan ketik saja INTGI 0/1 karena 0/1 yang akan kita gunakan sebagai alat komunikasi antara switch dan routernya ya guys ya. Oke, di sini kalian ketik saja no sat atau no sh seperti ini. Nah, maka akan otomatis dia terup ya teman-teman. Oke, di sini kita exit saja dan akan kita cek lagi ya teman-teman, yaitu ketik saja do sh atau do show IP INTBR. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa Giga Ethernet 0/1 telah di up ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat gateway untuk si web server, TFTP server, dan si IT-nya ya teman-teman. Oke, di sini kalian ketik aja INTGI 0/1.40. Kita akan mengkonfigurasi gateway untuk si web servernya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kalau sudah selesai, kita lanjutkan lagi membuat konfigurasinya untuk si TFTP server. Oke, sudah selesai. Sekarang kita cek kembali di Duso IP INTBR ya teman-teman. Nah, di sini bisa kalian lihat konfigurasi yang telah kita setting telah otomatis di up ya teman-teman seperti ini. Nah, ini
kalau sudah seperti ini, konfigurasi kita sudah selesai. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi IP atau rutenya dari si routernya ya teman-teman. Nah di sini kalian kalau sudah masuk kembali ke config terminalnya, dan kalian ketik aja di sini int gi 0/0/0. Oke, untuk IP add-nya kita gunakan yaitu untuk router 12.12.12.1 ya teman-teman. Karena kabel fiber yang kita sambungkan sebelumnya sudah kita tentukan sebagai 12.12.12.0/30 sebagai trafficnya. Oke, di sini kita tulis saja IP addressnya dan subnetnya juga, jangan lupa ya teman-teman. Nah, di sini saya akan memberikan deskripsinya ya, agar nanti saya kalau buka konfigurasinya kembali tidak lupa atau bisa menjadi penanda untuk kita terjadi troubleshooting. Nah, di sini saya akan memberikan deskripsinya sebagai koneksi ke router R1 ya, Jakarta. Jadi si router ini memiliki bisa koneksi ke Jakarta ya teman-teman. Oke, selanjutnya exit saja dan kita cek kembali nih teman-teman, apakah konfigurasi yang kita pasang sudah tersetel atau belum nih. Nah di sini bisa kalian lihat ya, konfigurasi IP router sudah terpasang. Next kita akan memberikan IP rutenya ya pada si router, konfigurasi router ini. Nah memang si router ini bisa mengkoneksi jaringan antara yang ada di data center Surabaya dan di ke Jakarta ya teman-teman, tapi kita harus memberi arah tujuannya yang jelas nih. Jadi si data center Surabaya ini mau koneksi kemana, nah ini ditentukan di sini ya teman-teman. Nah di sini saya tulis IP rutenya, kita akan menghubungkan ke VLAN 10 dengan subnet 255.255.255.0 dan melalui jaringan router yaitu yang pertama ya. Yang pertama kita konfigurasi nanti sebagai 12.12.12.2. Nah, nanti kita akan mengkonfigurasi routernya tersebut guys sebagai IP-nya 12.12.12.2 guys. Dan kita buat juga rute ke arah manajemen yang vilanya 20 dan IT yang vilanya 30 juga guys. Jadi di sini kalian tinggal arah atas saja dan kita bisa melakukan seperti copy paste ya. Ubah saja pada bagian IP-nya menjadi 20 dan 30 seperti ini. Seperti biasa, kita akan cek terlebih dahulu hasil dari konfigurasi kita ya teman-teman, untuk memastikan apakah sudah benar atau belum. Oke, di sini bisa kalian lihat ya, yang IP 10, 20, 30 telah berhasil dikonfigurasi dan bertanda dia akan melewati si IP rute yang kedua ya. Yang pertama maksud saya, maaf kalau salah. Nah, di sini 12.12.12.2 ya. Oke, kalau sudah kita bisa memberikan password ya, password pada login terminalnya.
Dan nanti juga saya akan memberikan remote aksesnya juga dengan menggunakan transport input SSH ya teman-teman. Oke, di sini untuk password login line konsol nolnya sudah kita pasang. Saat kita cek terlebih dahulu di lusuran apakah passwordnya terenkripsi atau belum. Kalau belum, kita bisa melakukan enkripsinya ya teman-teman. Nah, di sini passwordnya belum terenkrip ya. Kita enkripsi dulu seperti biasa. Oke, next kita akan membuat remote aksesnya ya, atau dengan menggunakan transport SSH-nya. Sudah selesai, kita cek lagi ya teman-teman untuk memastikannya lagi. Jadi seorang IT ini harus teliti ya teman-teman, agar supaya tidak terjadi kesalahan untuk kedepannya ya teman-teman. Sekalinya kalian melakukan kesalahan, kalian bisa mengulangnya lebih awal lagi guys. Bahkan IT ini sedikit ribet ya, jadi kalian harus teliti dan harus perhatikan detail-detail dan masukannya, bagaimana untuk konfigurasinya ya teman-teman. Oke guys, selanjutnya kita akan konfigurasi untuk si router satunya juga ya teman-teman, sama seperti router 2 yang kita konfigurasi sebelumnya. Jadi kita langsung saja ya, kita percepat videonya. Oke teman-teman, di sini untuk router 1 sudah kita konfigurasi. Sekarang kita akan memasukkan IP static untuk web server ya teman-teman.
Dan juga kita akan memberi IP statik ke IT dan juga TFTP server. Oke, sekarang kita konfigurasi web servernya ya teman-teman. Kita akan mengatur webnya dan DNS-nya juga ya, agar bisa diakses oleh perangkat-perangkat di VLAN 10, 20, 30, 40 dan juga sampai dengan 50 ya teman-teman.
Di sini kalau sudah selesai kita save saja ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah di save kita ubah nih DNS-nya di router utamanya ya guys ya, router yang pertama. Karena kan di web server tadi kita sudah setting DNS-nya menjadi 40.10 ya. Jadi kita ubah aja DNS yang sebelumnya tadi 40.1 di kantor pusat Jakarta ya, Jakarta Pusat, kita ubah jadi DNS-nya 40.10. Nah, di sini kalian kita cek dulu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat salah ya, maaf. Seharusnya dusuran ya. Oke, kita enter saja. Nah, kita spasi ke bawah ya teman-teman. Nah ini nih guys. Ini tadi DNS yang kita pasang itu 40.1 guys. Nah, karena kan sebagai contoh aja ya. Saya juga biar gampang kalian mengerti juga ya. Hai. Jadi kita ganti sekarang jadi 40.10. Yang sudah kita sesuaikan dan kita pasang di web server atau konfigurasi web servernya ya. Jadi kita pasang saja sebagai DNS-nya. Di sini kalian masuk aja di IP DCP untuk VLAN 10 terlebih dahulu ya. Dan kita ganti DNS-nya. Pertama, kita hapus terlebih dahulu DNS yang sebelumnya kita pasang yang 40.1 itu ya guys ya. Dan caranya tinggal no DNS dan masukkan IP yang sebelumnya yang kalian ingin hapus lah begitu. Kalau sudah, barulah kalian masukkan DNS barunya. Di sini kita ingat ya, kita akan menggunakan DNS barunya yaitu 40.10 ya teman-teman. Nah, setelah itu kalian enter dan exit. Dan jangan lupa kalian ubah juga DNS yang di DHCP pool 920 dan 30-nya ya teman-teman. Oke, di sini sudah terganti semua DNS-nya. Sekarang waktunya kita coba ya, teman-teman, masuk ke webnya. Oh, tapi sebelum itu ini kita ubah dulu nih, teman-teman. DCP-nya masih 41. Cara ubahnya kalian masuk ke menu statik dan masuk lagi ke DCP-nya ya, teman-teman. Di sini sudah terubah secara otomatis kalau kalian masuk kembali ke DCP-nya. Ini akan kita ubah semuanya ya, teman-teman. Di perangkat kantor pusat Jakarta ya, kita ubah semua. Dari kita masukkan lagi ke IP lalu masukkan kembali ke DHCP nya. Nah, kecuali yang di kantor
kantor itu ya, apa namanya ya, data center jangan diubah ya, karena kan IP-nya IP statik, jadi nggak usah kita ubah tuh yang di data center. Yang kita ubah di eh, kantor pusatnya aja guys. Oke, waktunya yang kita tunggu-tunggu. Kalau sudah kita coba, kita masuk ke webnya ya. Kita coba di sini apakah web server kita berhasil atau tidak, guys. Oke, di sini kalian masukkan saja URL atau net yang sudah kita pasang sebelumnya di service tadi ya, di web servernya. Tadi saya tulisnya yaitu tecom1.net ya. Dan sudah terlihat ya teman-teman kalau web server kita telah berhasil. Dan selanjutnya kita akan mencoba melakukan ping pada sesama perangkat ya. Apakah terjadi bentrok atau apa ya takutnya, tapi kalau menurut saya enggak lah ya. Karena sudah kita konfigurasi dengan rapih sebelumnya dan pastinya sukses guys. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk awalnya memang valid ya, tapi kalau kita refresh pasti bisa ya teman-teman. Jadi nggak masalah kalau itu. Nah, di sini bisa kalian juga lihat ya. Oke, jadi sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.